Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaratul Nisa, kemudian di sebelah saya nama saya Elviana Putri. Kami dari semester 5B membuat podcast ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Masail Fikih yang diampu oleh Ningrat Fiatul Adawiyah MPD. Dan selamat menyaksikan. Pada hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang sedikit mengenai riwayat hidup dari narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi boleh diceritakan sedikit tentang riwayat hidupnya Samian, Kak? Oh ya, saya Elviana Putri, saya anak tunggal dan anak pertama. Dulunya saya mempunyai saudara 3, tetapi meninggal semua. Boleh diceritakan sedikit kenapa kok saudara Samian bisa meninggal semua? Kira-kira saudara Samian itu ada berapa ya? Saudara saya ada 3. Yang pertama ketika waktu SD dulu, saya mempunyai adik laki-laki. Belum genap 2 jam adik saya meninggal, dan lahirnya itu pada waktu 5 bulan di kandungan, biasa disebut dengan prematur. Yang adik kedua itu perempuan. Ketika saya mondok di Sunan Derajat itu baru kelas 2. Meninggalnya itu juga tanpa sebab, bisa dikatakan sih cuma gara-gara panas biasa. Habis itu dibawa ke rumah sakit, hari Kamis malam, terus dibawa ke rumah sakit, pulangnya cuma dikatakan panas, habis itu meninggal. Dan umurnya itu masih 10 bulan 10 hari. Adik yang ketiga itu laki-laki. Saya berumur 19 tahun ketika mondok di Langitan. Itu juga disebabkan oleh panas biasa. Yang awalnya sih panasnya itu cuma demam biasa sih pada umumnya anak laki-laki. Cuma keterusan kok jadi kejang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit UGD Tuban dan dinyatakan bahwa adik saya meninggal. Makanya dari itu ibu saya sampai sekarang itu trauma untuk mempunyai anak lagi, karena dulunya itu mempunyai anak tapi meninggal semua, seperti itu. Masuk ke materi kita, yaitu pengertian nusyuz, kemudian macam-macamnya, dan cara menyelesaikan nusyuz itu juga akan dijelaskan pada podcast hari ini. Jadi kira-kira apa sih nusyuz itu? Sebenarnya pengertian nusyuz itu biasa sering kita dengarkan ya, yaitu pertengkaran antara istri dan suami, yang pertengkaran itu dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk menaatinya. Kan istri kan harus ditaati, apalagi suami juga harus ditaati. Tetapi di sini para ulama itu berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i itu mengatakan bahwa nusyuz itu yaitu perselisihan antara suami dan istri. Kemudian madzhab Imam Maliki itu mengatakan bahwa nusyuz itu penganiayaan antara suami istri. Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa nusyuz yaitu perselingkuhan atau ketidaksenangan antara istri atau suami dengan perilaku yang tidak baik. Seluruh ulama sepakat bahwa keharaman tindakan nusyuz ini dilakukan untuk istri ataupun suami yang melakukan pertengkaran. Karena sebab seorang istri atau suami itu harus menaatinya satu sama lain. Sebab selama tindakan itu tidak bertentangan dengan syariat. Berarti saling menghormati satu sama lain ya. Jika belum sampai di luar batas dari ajaran Islam gitu ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini sudah ada sumbernya loh dari Al-Quran, dari surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi as-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna. Pokoknya artinya itu kalau tidak salah seorang istri ataupun suami itu wajib menaati satu sama lain. Kalau bisa itu dalam keluarga itu kalau ada pertengkaran selesaikan dengan secara baik-baik, tidak boleh menggunakan dengan kekerasan. Kurang lebihnya artinya seperti itu ya. Jadi itulah tadi pengertian dari nusyuz ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari nusyuz. Jadi apa sih
jenis-jenis atau macam-macam dari nusyus itu, Mbak? Macam nusyus itu ada dua ya, Mbak. Yang pertama nusyus istri terhadap suami, terus yang kedua nusyus suami terhadap istri. Nusyus istri terhadap suami itu seperti nusyus dengan ucapan. Seperti contoh seorang istri mengajak berbicara suami yang awalnya dengan suaminya menjawab dengan ucapan yang baik, sopan, dan tidak pernah berkata kasar. Kemudian seorang suami itu berubah. Ketika diajak bicara itu dia tidak pernah menjawab, ketika diajak ngobrol dia tidak peduli dan selalu mengeluarkan dengan kata-kata yang jelek. Ada lagi nusyus dengan perbuatan, seperti seorang istri mengajak tidur suami. Biasanya suaminya itu menyambut dengan ramah, sopan, dan wajah yang berseri. Tetapi ketika suami ini sudah mengalami nusyus dari seorang istri, suaminya berubah. Ketika diajak tidur, suaminya mengelak dengan wajah yang jutek dan tidak mau lagi bersandingan tidur dengan seorang istri. Seperti itu. Yang kedua yaitu nusyus seorang suami terhadap istri. Di sini nusyusnya kan banyak ya contohnya, cuma saya hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama, seorang suami menggauli istri melalui duburnya. Yang kedua, seorang suami tidak mau menggauli istrinya tanpa udzur yang jelas. Yang ketiga, seorang suami menjauhi istrinya karena penyakit yang dideritanya. Keempat, seorang suami tidak memberi sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh seorang istri. Seperti itu. Jadi itulah tadi macam-macam dari nusyus ya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menyelesaikan nusyus itu dengan baik dan benar sesuai dengan agama menurut Mbak Elvi? Yang pertama yaitu dengan cara menasihati istri agar istri itu takut kepada Allah dan taat kepadanya. Dan suami itu memberitahu bahwa istri itu kewajibannya yaitu taat kepada suaminya. Yang kedua, berpisah ranjang, yaitu suami dan istri tidak tidur bersama. Bukan berpisah tempat tidur, tetapi saling memalingkan punggung dan tidak bersetubuh antara suami dan istri. Yang ketiga yaitu memukul. Di sini suami boleh memukul, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan luka di tubuh dan tidak mematahkan tulangnya serta tidak menimbulkan luka. Jika menimbulkan luka maka sudah melewati batas hukum syariat. Yang keempat, jika 3 syarat penyelesaian nusyus itu tidak bisa diatasi, maka cara yang terakhir yaitu memutuskan hakim atau memberitahu hakim. Soalnya suami dan istri ketika tidak bisa diselesaikan dengan 3 cara tersebut, maka solusinya yaitu memanggil hakim untuk menyelesaikan perdamaian atau memisahkan antara keduanya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, beberapa pengertian, macam-macam juga cara menyelesaikan nusyus dalam Islam. Jadi itulah tadi materi kita pada hari ini mengenai nusyus dalam Islam. Kemudian jika ada kesalahan baik dari saya maupun narasumber kami Mbak Elviana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.